ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Itu datang Siti Maryam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama akan kulo Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihis, Nabi yang nomor 24. Nama akan kulo Siti Maryam. Kulo pengen menghibur, beruntung kau wahai Siti Aminah. Tidak semua wanita bisa seperti engkau wahai Siti Aminah. Dihibur terus. Ada riwayat yang lain, ada pertama adalah Siti Hawa. Terus riwayat yang lain juga ada tambahan Siti Saroh. Siti Saroh termasuk adalah istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim di garwa loro. Pertama Siti Saroh, yang kedua dari Siti Hajar muncul Nabi Isa alaihissalam, terus ya muncul Nabi Ismail alaihissalam, terus sampai dengan banyak junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal khatiratil qudsiyah. Sebelum ibunda Rasul Muhammad SAW melahirkan Rasulullah SAW, kemudian beliau ditanya oleh dua wanita yang sangat cantik-cantik. Yang pertama Siti Asia, yang kedua Siti Maryam. Kemudian menjelang daripada kelahiran Rasul Muhammad SAW dalam subuh, kemudian bidan Rasul Muhammad SAW, bidan Kanjeng Nabi jenenge siapa? Orang ngerti ya, germin dukun bayi, dukun bayi apa mau jenengane. Ada yang mengatakan di suatu hadis, bukan hadis di Qissatul Anbiya, ada yang mengatakan Ummu Syifa bin Auf, itu bidan Rasulullah Shallallahu Alaihi, terkejut. Kenapa? Beliau pun Siti Aminah tidak terasa dalam proses melahirkan. Lagi ngobrol-ngobrol kalau Siti Asia, kalau Siti Maryam, andang-andang ya kaca sarulang Kanjeng Nabi. Tidak kerasa akhirnya lahirlah sosok yang sangat dinantikan oleh seluruh alam ini, yaitu kelahiran junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lahir dalam keadaan jekel tangannya, debu seperti itu blok mundur gitu. Seperti dan sudah dalam keadaan berkhitan dan sudah dalam keadaan bercelak. Celak nanti celak aja salah ngoyak itu. Ada salah nyebut. Ibu-ibu kan sering celakan nih. Ibu-ibu kadang celakan apa mboten? Jarang ya. Ki sinang mripat kene iki lho sing kira-kira ngene lho. Garomen sering. Batirku pernah biasa nggo celak tapi celak enteng, akhirnya karo spidol kene lho. Gawak kondangan blobor. Ini blorong. Ini blorong. Pun. Bapak Ibu rahimakumullah, itu kelahiran juga kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika proses kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Contohnya apa? Ketika ada seseorang yang pada saat itu melahirkan, perempuan melahirkan bareng karo Kanjeng Nabi, mesti lahirnya mesti lanang. Tidak hanya manusia saja, hewan-hewan yang lain, ada onta, terus sapi maupun yang lainnya, semua ngerlairakan mesti lanang. Itu luar biasanya, ya. Itu ada di situ Durar, itu di di rawi nomor berapa saya lupa, itu diterangkan bahwasanya ketika Rasul Muhammad SAW dilahirkan, wanita siapa saja yang pada saat itu sedang ngandung, maka keluar jabangoi laki-laki semuanya. Hebat betul. Luar biasa betul. Itulah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika nyuwun sewu ada ketenangan, rahimnya daripada Siti Aminah kaget katakan, mencorong luar biasa lu. Karena apa? Begitu lahir langsung langsung tembus langit 1 2 3 4 5 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha sampai Arsy. Bayangkan luar biasa. Itu begitu padang malam itu benar-benar luar biasa. Ya. Luar biasa. Ngatakan dengan Arsy kan termasuk makhluk Gusti Allah yang paling besar di jagat raya ini. Warnanya hijau. Ada malaikat yang peminggul Arsy, namanya malaikat Hamlatul Arsy. Malaikat apa? Nah, Arsy itu seperti ini, misalkan ini Arsy, misalkan ini di samping ini ada malaikat namanya Hamlatul Arsy. Di sebelahnya ada malaikat namanya Hafun, malaikat yang mentuafi Arsy. Ada 7 sof, 1 2 3 4 5 7.
Nuafit terus lho, kayak ngapa kayak coba, gede banget kan, besar sekali kan. Nah, nang tengah aras, ana sing jenenge Baitul Ma'mur, itu tempat ibadahnya penduduk langit. Namanya apa? Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat, kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Nang jero terus, dari dulu sampai sekarang. Kira-kira gede apa ora? Gede banget ya. Di tengahnya ada namanya Baitul Ma'mur. Nggak temberi kan Ka'bah Bang Baitullah. Nggak temberi kan namanya Baitul Ma'mur, tempat penduduk langit pada ibadah di sana. Kalau sudah masuk 70.000 malaikat, masa tidak keluar lagi, dan situ terus setiap harinya. Makanya aras bergetar. Ketika Rasul Muhammad SAW saking bungah para malaikat di aras, semua malaikat itu bergetar. Jadi bergetar ininya, ya. Di sebelah sini, di aras sebelah sini ada yang malaikat khusus membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai hari kiamat. Makanya malaikat ketika diperintah kamu baca takbir sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Mau malaikat kan orang dikesel mbok, wala abun wala umun ora di bapak ora di ibu, wala khunsa ora lanang ora wedon, ya kan? Ora ngelak bahasane. Kemudian enggak ada pengajian ora ana panganane jenenge apa? Malaikatan. Iya kan? Ya alhamdulillah ya ana panganane dudu malaikatan nggih. Boleh enggak orang sudah bisa seperti malaikat itu diwali mungkin. Wali murid lumayan ya. Di malaikat seperti itu ya. Di sebelah sini ada malaikat yang mengucap tasbih subhanallah subhanallah sampai hari kiamat. Di sebelah sini ada yang mengucap la haula wala quwata illa sampai hari kiamat. Dibergetar saking bahagianya, saking gembiranya, karena apa? Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Mengatakan orang-orang Yahudi nyuwun sewu ketika itu kan, ini ada apa? Mereka itu mencari nabi yang terakhir, semoga dari golongan orang-orang Yahudi. Ternyata bukan dari golongan orang Yahudi ternyata. Ya, makanya ketika proses kelahiran Rasul Muhammad SAW banyak sekali kejadian-kejadian yang dualara. Contoh misalkan api abadi yang ada di tanah Persia di Iran, ketika itu langsung mati. Jadi orang penyembah api namanya apa? Orang Majusi mati semuanya pada saat itu. Kaget, ada apa ini sebenarnya? Ada kan patung-patung Uzza bahasanya yang di sebelah di madam Ka'bah semuanya itu ambruk semuanya. Mengatakan Abdul Muthalib Mbah Rasul Muhammad SAW ketika itu ada apa ini? Lagi tunggu Ka'bah karena beliau menjadi juru kunci Ka'bah, akhirnya ke atas kata rooftop Ka'bah. Ternyata mencorong sekali. Dilihat dari mana ini ya? Dari mana? Ternyata dari rumah daripada Abu Thalib. Akhirnya beliau langsung beranjak dari atas ketika lagi tawaf, terus langsung turun ke bawah, terus melewati Bukit Sofa, Bukit Marwah. Di situ ada rumah Khadijah, di situ ada rumah Abu Jahal, terus sana lagi itulah rumah daripada Ali bin Abi Thalib. Tempat kelahiran juga kita beliau Nabi Agung Muhammad yang sekarang menjadi perpustakaan Maktabah Makkatul Mukarramah. Mungkin sing ngaji sing umroh teng mriku sedaya nggih. Nggih. Mriku niku biasane selawatan kula teng mriku nggih selawatan teng milad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahirannya tujuan kita Nabi Agung Muhammad. Tapi liri-liri seru-seru langsung nang askar tuh main. Haji haram haji. Tuh main langsung tuh. Paling wong 4 wong 5 wong 6 ya Nabi salam. Gitu sih apik banget ya bulan ini Rabiul Awal umroh ke sana bagus sekali ya. Di tempat kelahiran Rasul Muhammad SAW. Bisa, tapi kalau bulan Rabiul Awal agak ditutup, agak ketat di sana biasanya. Situ selamatan. Sallallahu ala Muhammad. Itu seru-seru domai langsung. Sekarang haji Indonesia. Urak langsung. Ya, kudu pinter-pinter di sana, harus pinter-pinter celah kira-kira masa kilunga. Nah, kita mendekat situ. Ya. Di sana juga di sebelah Bukit Marwah itu tempatnya Siti Khadijah dan Rasul Muhammad SAW membina rumah tangga di situ. Itu sering malaikat Jibril sering sering turun menyampaikan wahyu di rumah tersebut. Tapi sekarang sudah sudah di KB loh, di Mester KB. Tapi berbeda, keramiknya itu berbeda. Jadi warnanya berbeda. Disitulah sering Rasul Muhammad SAW menerima wahyu di situ. Kalau orang yang tahu pasti doa di situ, lama di situ. Tapi kadang dimari sama askar, haji, lumayan biasanya. Kalau orangnya tahu di situ agak lama. Persis di sebelah daripada Bukit Marwah. Keluar terus tempat untuk tahalul sedikit sini, itulah rumah Rasul Muhammad SAW dulu, membina rumah tangga di situ. Sebelahnya lagi ada namanya rumahnya Abu
Abu Jahal. Sing di WC terbesar nang Saudi ya gue nang kono. Denger WC mriko tuh asik niku bae WC-ne udah tingkat mundur tapi tingkatnya mengisor. Lantai 1 sudah penuh, terus mengisor maning, terus sampai lantai 4. Keren nang kana lho, ora kaya nang kene ya. Ngomong mriko ini sebelah sana lagi ada rumah daripada Abu Hurairah sebelum Ma'la. Masuk ke sana lagi. Di situ ada tiang, disitulah dulu sering turun wahyu bersama Abu Hurairah di situ. Rasul Muhammad SAW sering menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Sering di situ, ya, sering di situ. Makanya sing pernah berikan ya Allah, ternyata dulu bagaimana perjuangan Rasul Muhammad SAW. Ketika dakwah pertama kali menyampaikan risalah nubuahnya, risalah ajaran tauhidnya, luar biasa, berbagai cobaan. Malah yang musik kan dari saudara-saudara sendiri gimana? Jangan salah, Abu Lahab itu pernah menjadi besanan karo Kanjeng Nabi loh. Jangan salah, itu pernah ketika zaman jahiliyah ya, sebelum Islam itu lahir, dulu pernah anak Abu Jahal, Utbah al-Utaibah pernah menikah dengan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasul Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, ketika itu langsung dicerai. Karena turun pada waktu itu gara-gara turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Akhirnya dua anak daripada Abu Jahal, Utbah dan Utaibah suruh mencerai istrinya. Itu termasuk dua putri Rasul Muhammad SAW. Siapa namanya ya? Aduh, kelalen dulu lah. Saya baca sendiri lah, insya Allah ada sih. Umi Kulsum kalau nggak salah ya. Yang satu lagi siapa? Dulu Kesupen. Ini ada sejarahnya. Jadi ketika itu masih zaman jahiliyah. Akhirnya setelah dicerai kemudian Rasul Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sedikit daripada cerita junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Makanya ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, mulai umurnya kan Nabi pirang tahun? 63 dihitung dari Hijriah apa Masehi? Ya, siapa sih bener? Selisih kan 11 hari. Umur Kanjeng Nabi kalau dilihat dari bulan Hijriah itu 63 tahun. Tapi kalau dihitung dari Masehi 61 tahun. Berarti sing umurnya swidak di tahun, hati-hati ya. Mulai ngendikane Kanjeng Nabi kan nanti umure umatku ya ora tukang aku. Kadang sedurunge, kadang sebise. Ini dihitung seperti itu. Mulanya jenengan takoni umur Kanjeng Nabi pira? 63 tahun dihitung dari bulan Hijriah. Tapi umur Kanjeng Nabi dihitung dari bulan Masehi 61 tahun. Biasanya nyuwun sewu jenengan nggak lagi ulang tahun nggo Masehi apa nggo Hijriah? Corong nggo Hijriah. Jarang mboten? Bulan apa jenengan bulan apa Kang? Ramadan. Kakeknya bulan apa? Masehi nih. Wah, dileman ini berarti ya ulang tahun. Ada ulang tahun. Rata-rata ulang tahun nggo Masehi nggih. Jarang nggo Hijriah. Makanya begitu. Makanya umur Rasul Muhammad SAW ketika dihitung dari kalender Hijriah 63 tahun. Kulo nulis napa jenenge umure Kanjeng Nabi 63 tahun 3 hari dihitung dari kalender Hijriah. Tapi kalau dari Masehi 61 tahun 84 hari. Berarti segi garis umurnya swidak di tahun, hati-hati. Berarti ternyata dihitung dari 63 tahun, dihitung dari kalender Hijriah. Nah, ini sing berarti jenengan wis jujulake banget ya Pak ya, Haji ya. Ya Allah. Niki bonusnya nggih. Nyuwun sewu. Rasul Muhammad SAW mempunyai sahabat 4 terkenal dengan khulafaur. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah kira-kira nggak Kanjeng Nabi kalau Abu Bakar sepuh pundi? Ciri siapa? Sampai cari aja nang Google lu ya. Sering nang Google sering golek siki kepenakan Bang. Sepuh Kanjeng Nabi selisih 2 tahun. Gue baca kitab-kitab ya, si diwaca aja kitab Khulasah Nurul Yakin. Ya kitab tipis ke atas lagi kan ada banyak kitab-kitab khusus kisah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Bakar itu sepuh Kanjeng Nabi selisih 2 tahun, Pak. Selisih 2 tahun. Terus Kanjeng Nabi kali Umar bin Khattab kira-kira sepuh pundi? Sepuh di kira-kira.
Sepuh Kanjeng Nabi selisihnya 13 tahun. Umar Sinom selisihnya berapa? 13 tahun. Ini jarang orang tahu loh. Ini aja di kitab-kitab ini Pak, di klasik ini. Ya, selisihnya itu 13 tahun. Selisihnya 13. Karena kalau Sayyidina Utsman jelas ngisor maning. Kira-kira berapa selisihnya? Selisihnya itu 6 tahun. Sepuh Utsman timbang Umar. Yang terakhir Sayyidina Ali karramallahu bin Abi Thalib. Selisihnya berapa tahun? Lama, selisihnya itu 33 tahun. 33 tahun. Makanya saking sayangnya Rasul Muhammad SAW dengan 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, makanya Abu Bakar ketika itu menjadi mertua daripada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya putri daripada Abu Bakar yang namanya siapa? Aisyah. Aisyah pada saat itu umur berapa? Ya, makanya pas wafat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu umur 18 tahun. Ya, jadi pas ya lagi apik-apik ya, lagi bagus-bagusnya itu sama Aisyah. Ya. Nah, selisihnya itu sama Rasul Muhammad SAW itu 50 tahun. Selisihnya 50 tahun. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Umar duwe putri jenenge sinten? Hafsah. Sinten? Hafsah. Akhirnya diperistri oleh Rasul Muhammad, padahal sepuh wis lho. Randa tapi sepuh umur 53 tahun. Sepuh orang cara siki. Makanya Rasul Muhammad SAW ketika menikah, semenjak beliau masih menjadi istri Siti Khadijah, sebelum Siti Khadijah wafat, beliau tidak nikah. Baru setelah Siti Khadijah wafat, beliau baru nikah. Kemudian yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya beliau diparabi dengan Dzunnuraini, yang punya 2 cahaya, karena Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah dan Umi Kulsum. Ruqayyah nembe 2 bulan dinikah, 2 tahun terus seda. Terus nikah diturun ranjang. Terus kita lagi dengan siapa? Umi Kulsum. Terus meninggal juga. Jadi Rasul Muhammad SAW punya beberapa putra dan putri, semuanya itu meninggal sebelum Rasul Muhammad SAW. Hanya 1 tokoh yang masih hidup, Siti Fatimah. Itu motor sejarah nih, dan mau tahu sejarah nih, napa jenenge niku termasuk diantara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar sama Umar menjadi mertua Rasul Muhammad SAW, Utsman dan Ali menjadi menantu junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga kudu mengenal tentang putra putri daripada Rasul Muhammad SAW. Makanya ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering diejek, ya, diejek oleh As bin Wa'il. Ngejek Kanjeng Nabi dengan sebutan apa? Abtar. Nah, Abtar, orang dua anak lanang-lanang, inna syani akahual, dua anak putra tapi meninggal, dua anak putra meninggal, kena ditengri, pokoknya nggak lagi gerhana matahari maupun gerhana rembulan, dilalah putranya Kanjeng Nabi seda. Resiki kan jarang ya, gimana? Anak gerhana berarti putranya siapa sih meninggal, lagi misalkan ini dulu. Dulu kena tengri warna gerhana putra Kanjeng Nabi seda. Qasim lahir sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Hanya uripnya hanya 17 hari tok. 17 hari terus wafat. Ya, putri-putri putranya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terus Ibrahim meninggal masih dalam susuan, ya, baru 7 hari wafat. Yang ketiga putra dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, atau terkenal dengan Thayyib, atau terkenal dengan Thohir, ya. Meninggal masih kecil, wafat di Mekah. Meninggal masih kecil. Jadi seluruh Rasul turunan Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang 3 ini semua wafat. Ya, semua makanya beliau diparabi Abtar, pada di Abtar Kanjeng Nabi sabar mawon. Akhirnya apa? Dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh siapa manusia yang menghina Rasul Muhammad SAW dengan sebut Abtar, maka dia tidak akan punya anak laki-laki selamanya. Yang termasuk sahabat As bin Wa'il itu menghina Rasul Muhammad SAW karena Kanjeng Nabi ngerti anak lanang dilalah seda. Nah, akhirnya hanya 1 tok putri Rasul Muhammad SAW, yaitu Siti Fatimah. Garmian orang Siti Fatimah ya orang turunnya Kanjeng Nabi siki, orang Said, orang Syarif, orang Habibnya girame siki. Ya Allah, orang sama malu dayak orang bisa apa-apa nggih.
cerita ya orang kaya wis dhuwur wis sing meneng mawon pun. Terus-terusaken ya perang saudara mungkin. Jadi semua meninggal mendahului Rasul Muhammad SAW kecuali siapa? Lainnya wafat semuanya. Gilalah niki, masya Allah, masya Allah. Kemudian ketika itu Rasul Muhammad SAW punya cucu namanya Sayyidina Hasan kalau Sayyidina Husain. Dikaikan timing-timing. Kanjeng Nabi langsung nangis bercurah air mata. Sebenarnya Rasul Muhammad tahu ini nanti cucuku itu meninggal dibunuh nanti. Termasuk Sayyidina Hasan meninggal diracun, Sayyidina Husain meninggal di tragedi Karbala. Sikin namong si akan ngeri banget ini kulah. Mboten usah cerita niku lah, si ceritakan Kanjeng Nabi mau nah. Karepe-karepe menusakan macam-macam ini teng Karbala teng Irak niku luar biasa niku. Ngaran napa jenenge? Tanggal 10 Muharram. Terjadi pembunuhannya Sayyidina Husain. Makanya makamnya kan makam Sayyidina Ali teng pundi? Teng Mesir. Sayyidina Ali makamnya teng Mesir. Bae Kanjeng Nabi Hasim, Mbah Hasim teng di makamnya teng pundi? Makamnya teng niku teng Palestina. Sayyid Hasim makamnya teng Palestina. Nggih. Mudah-mudahan suatu saat niran bisa teng Palestina nggih. Amin. Allahumma. Biasanya enggak sing umroh plus ya. Mun nate Pak Haji mriko nggih. Kulo betere nate mriko kulo kepengin jane lho, tapi teman-teman yang ke sana kemarin mandan-mandan mending mandan apa sih ngene. Mending soalnya perjalanan darat itu 12 jam loh. Dari Yordania ke sana ngeri banget lah ya. Mau ketembak ya. Tapi itu masjid yang masjid yang disunahkan kita untuk menziarahkan 3 masjid itu, termasuk diantaranya adalah Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Kalau Masjidil Aqsa kita jamaah di sana pahalanya 500 derajat. Kalau di Madinah 1000, kalau di Mekah 100.000, kalau di Al-Kausar 27. Nggak dewekan nang omah siji. Ya nggak keterima, nggak terima zong. Zong ora? Zong ora terima zong. Mulai sing jamaah sergap jamaah. Kali pakai niki masyaallah. Iku dunia semangat rumang saurung tahu umroh turu haji kudune semangat ibadah. Teng mriko teng Mekah kan 1.000 nggih. Larang 30 juta. Mboten napa-napa. Memang kayak ini ku memang teng mriko kudu sing dari nate teng mriko tahu sih pengen jalan teng Masjidil Aqsa 500 pahalanya kan 500 derajat. Masjid Nabawi 1000, teng Mekah 100.000. Al-Kausar 27. Salat sendiri 1. Yang nggak diterima orang terima song. Ya Allah mandal napa dewek ya Allah rumah sadosane akeh arep keprime ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Niki. Makanya ketika nanti kita meninggal dunia, jadi gini, annal hayata haqqun wa annal hayata haqqun wa annal hayata haqqun wa annal mauta haqqun wa annal kubra haqqun wa anna su'alal malakaini fil kubri haqqun wa anna ni'matal kubri haqqun wa anna adabal kubri haqqun wa annal ba'tsa haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna siratal mustaqim haqqun wa anna nara haqqun wa annal jannata haqqun wa anna ru'yatullah fil jannah haqqun. Urutan yang ini Pak. Jadi, hidup ini ya hak. Setelah kita hidup terus mati. Gar mati terus pindah alam jenenge alam Nah, alam barzah telu sing pertama ditakoni malaikat munkar nakir gar bisa jawab ya oleh nikmate kubur. Gar ora bisa jawab oleh siksane kubur. Disiksa tekan dina kiamat. Disiksa tekan dina kiamat sing mati-mati orang gawa Islam. Oleh anugerah yang terbesar ketika kita meninggal gawa iman. Berarti husnul khotimah. Ini nikmat yang terbesar di dunia ini ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau nggawa iman. Ninggal kok ora nggawa iman, naudzubillah min dzalik. Percuma ibadah dari pertama mempeng arep meninggal kok ninggalaken niku. Kemudian nyuwun sewu kula enggak kadang ana wong ninggal kok nang ruang isolasi ditunggoni Pak, mbok jemut tegane. Karena iblis itu kalau macam tentang dakwil akhbar nih kita tulis kabar. Ternyata apa? Iblis itu ketika ada orang meninggal kumpul semuanya, goda orang sang iman karo Gusti Allah, iman karo aku baik. Ini orang ditunggu nih nang isu dewekan ya gelem indang nih gune. Hati-hati nih dulu Bang. Jadi ketika seseorang tidak bisa menjawab pitakone malaikat munkar karo nakir, ya disiksa tekan dina kiamat. Jadi anna adzabal kubri hakun, sesungguhnya ngadzab kubur ya hak, sesungguhnya nikmal kubur ya hak.
Ngger ulih ngadhepe kubur berarti disiksa teng dina kiamat. Iki urung tekan akhirat lho. Nang akhirat kaya ngapa ngesuk. Nang kubur wis disiksa apa meneh nang akhirat. Ih, ngeri banget ya. Ngeri mboten? Ngeri. Saestu ngeri. Berikut terus kali di wa anal ba'tsa, dinane dibangkitkan semua umat manusia nanti dibangkitkan. Makanya berbahagia ketika orang meninggal nang Madinah teng pemakaman Baqi atau Jannatul Baqi, itu termasuk nanti manusia pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi berikut apa? Jannatul Baqi, ya ahlal Baqi kum. Hei seluruh yang dikubur di Baqi, bangkit semua kalian, bangkit semua itu. Ya, Bang. Ini nggak bisa ninggalin nang kana. Tapi kapan ya? Ya Allah, ya Allah. Di berbagai orang yang meninggal tentang mereka niku bahagia banget. Termasuk Mbah Buyut kulo ninggalnya teng mriko riyen pas haji tahun 46. Tapi karo kapal ninggalnya teng mriko. Ninggalnya teng mriko. Ya termasuk kayak Pak Sahal niku kulo kan asli kan Welahana di Palangi. Pak Sahal niku kan adine Pak Sungada kan haji kali mertuane kan mbah kulo ninggalnya teng mriko riyen. Kali kapal riyen. Ya kapal pirang-pirang tahun ya min ya. Sibuk meninggal teng mriko teng Madinah nggih. Kula ya mboten kertos rupane buyut kula mboten kertos kula. Rupane buyut kula ninggale teng mriko nggih teng Madinah. Berbahagia sekali orang yang ketika lagi umroh, lagi haji ninggal teng Madinah nggih teng mriko nanti umat manusia akan dikumpulkan, akan dibangkitkan yang pertama kali adalah Jannatul Baqi. Baru terus Jannatul Ma'la. Nang kene apa? Nang kene Jannatul apa nang kene? Sing ngene ada apa ya? Karang suci, ya karang suci. Karang suci itu sebelah ndi ya? Kene apa ya? Rawa Pasung. Rawa Pasung. Karang suci kono yo kalau ya. Karang suci kene apa? Rawa. Luar biasa. Terus yang keempat apa? Yang keempat ketika turunnya surat Al-Fatihah. Jadi sing jenenge iblis kuwi njerit-njerit luar biasa nggih. Kalau nanti niki napa jenenge teng Masjid Banjaran Al-Huda. Nang Masjid Al-Huda ngertos nggih? Banjaran Al-Huda. Mriko nggih. Kulo riyen tas tahun pira nggih? Tahun 96 kalau enggak salah. Kulo dadi juri niku napa jenenge? Sari tilawah. Nah kulo jejer jurine kan telu teng mriki. Nek bocah cilik teng mriki ngene iki. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti setannya siapa? Asem nggih wong iki kerja. Arep ngomongi bocah cilik kayak gitu. Ini gue bang, bahasa yang kedua aku metan langsung kayak gitu. Itu setan. Aku berlindung kepada kan terjemah daripada auzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti setannya siapa? Suri asem bocah pinter gitu, tak jorang si jinang aku. Tapi juga apa aja penghayatannya juga bagus, intonasinya apa cara penggalan katanya juga bagus. Kamutan men iki. Mulai sampean bisa membedakan nyuwun sewu. Malaikat, jin, manusia, setan, iblis. Setan iblis kertas mboten? Kising salah memahami kadang nyuwun sewu. Tak ilustrasikan ini iki. Ngambil, Pak. Ngambil. Bismillahirrahmanirrahim. Simaning. Nah, niki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang pertama kali adalah malaikat terbuat dari apa? Nur, cahaya. Malaikat orang lanang orang itu berarti banci yaudu. Ya. Kan ya, wala yakuluna wa yasrabuna orang mangan ya orang minum. Orang mangan orang minum ge jenenge malaikat. Malaikat sami'na wa ta'na wis. Terus yang kedua Allah menciptakan namanya jin. Jin terbuat dari api. Terbuat dari apa? Api. Terus Allah yang ketiga menciptakan namanya apa? Manusia. Terbuat dari tanah, asal tanah kembali kepada tanah. Jadi manusia punya unsur dua, unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit adalah ruh, ini punya Allah Subhanahu wa taala. Unsur bumi kita jasad ini adalah dari tanah kembali kepada tanah. Siapa setan ini? Apakah setan berdiri sendiri? Apakah iblis berdiri sendiri? Ini jarang diterang lagi loh. Setan apa? Setan itu hanya sifat jelek yang bisa melekat, bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Minal jinnati wana. Wong ora gelem salat, ora gelem zakat, ora gelem puasa, jenenge apa? Setan. Setan ana sing bisa dilihat, ana sing ora dilihat. Setan sing ora bisa dilihat berupa jin, setan sing bisa dilihat berupa paham mboten? Paham mboten? Jadi setan itu hanya sifat jelek yang melekat pada diri, bisa dari golongan jin, bisa dari golongan paham mboten? Setan bisa dilihat enggak?
Setan sing bisa dilihat berarti siapa? Berarti sing seru. Berarti wong ora gelem salat, ora gelem zakat, ora gelem puasa jenenge apa? Sing seru. Paham istene. A'udzubillahi minasyaitonir. Iblis siapa iblis? Udah sifat iblis itu mbak setan dari golongan jin. Sing siki dadi iblis ya orang mati-mati tekan dina kiamat. Mulai ana dukun bisa mateni iblis, dukun goblok jenengan. Karena setan iblis tidak mungkin mati sampai hari kiamat. Ya dilanat sama Allah sampai hari kiamat. Iblis kan asal kata balasa ya, jelek terus. Paham mboten nggih? Malaikat, jin, menungsa, setan, iblis. Ini terbuat dari ini apa ini? Setan adalah sifat jelek, ada sifatnya, sifat jelek yang melekat pada makhluk Gusti Allah. Bisa dari golongan orang gelem salat, orang gelem zakat, orang puasa jenenge apa? Setan. Anak sing bisa dilihat jenenge apa? Sing ora bisa dilihat jenenge? Ya apa jenenge? Aku ya. Aku kan Israel. Jenenge apa? Iblis. Iblis dari golongan apa? Mbak setan dari golongan menungsa orang jadi iblis orang anak. Paham nggih? Paham mboten? Mudah-mudahan kita bisa menjadi sifat kayak malaikat. Allahumma amin ya rabbal alhamdulillah. Alhamdulillah iki apa lagi? Bisa ngamun nggih? Sebira? Serang sidik maning. Alhamdulillah. Mun sidik mudah-mudahan manfaat. Nggih. Nggih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kesempatan ini kita sebagai umat Rasul Muhammad SAW kita harus sayang, kita harus mencintai beliau, ya. Karena termasuk diantara orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat Rasul Muhammad SAW di padang mahsyar adalah orang-orang inna aulan nasi biyaumal qiyamati aksaruhum alaihi sholatan. Besok sesungguhnya orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak membaca selamatnya. Niku Pak. Insya Allah nggak dekat karo kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah dewek lebu surga nama badan. Insya Allah nggih. Kira-kira dewek dekatnya kira-kira sepira dekatnya kira-kira. Yang satu hari membaca selawat pira? 100 sing akeh. Nggar kula kan ngemaca kitab Targhibul Usul Tasil Usul. Satu hari membaca 16.000. 16-nya kepenak ribune sing bebohi kowe. Tapi setengah balu biasanya kalau menerampung pun ini dicicil bismillah pengen ada karo kanjeng Nabi seperti orang mungkin lah kita keturunan ada karo kanjeng Nabi nang betok nang apa namanya pada masa orang mungkin ya di situ ada sahabat 124.000 sahabat di situ orang mungkin Bok masa kita nang ngarepe Abu Bakar orang mungkin ya mungkin betul terus di situ ada imam zaman tabi'in anak Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki bahasane gue orang mungkin nang ngarepe ya orang mungkin terus bawahnya lagi saya untuk kutil jalan ini saya biasa nasi dilis Abdul Syatur orang mungkin ngarepe terus karena bahas anak Mbah Holil Bangkalan terus onten apa jene so ya gimana bahas Masari orang mungkin ya orang terus temriko onten sinten malih banyak semua terus Mbah apa jengene Mbah Nawawi Al-Jawi terus di konten Syekh Musholih Badawi orang mungkin dewek nang ngarepe orang mungkin dewek kan dikira-kira oh satu sim penting pada mlebu surgane Gusti Allah. Ini bae ora maimun sana ya. Iku masjid wae kaki masjid. Yes, masyaallah. Nggih pun ngaten mawon. Nggih, yang penting kita nggih anu sharing mawon kula mboten saged ngaji nggih. Sing penting mudah-mudahan tadi yang sampaikan bermanfaat pun jenengan nggih. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد فيك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقدرنا بها جميع الحاجات وتهم جميع الدرجات أصل الغيات جبل الخيرات الذي بعد لمن عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغ بحج بيتك الحرام
tuballighuna bi hajja baitikal haram salatan tuballighuna bi hajjil haram wa ziyarata qabrin wa salatan fi lutfin nafiatin wa salamatin wa abun walihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina wa sahbihi dengan jadi al-fatah ya basital ladzi kulli yasha wa busni rizqan wasingan ngajiran wa fadika Allahumma laka hamdun rajadikal musyaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah Allahumma salli faman nabiyyin wa hifdzal musta'in wa ilhamal malaikat rahman rahim Allahumma nas'aluka wa natawajjal sallallahu nabi rahmati sayyidina Muhammad inna natal syafiqu fina Allahumma syafiqu fina wa syafina fi dunya wal akhirah Allahumma hadra fi hadzal masjid al-kausar ya Allah min ahli ta'ah wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-khair wa min ahli at-tuqa wa min ahli tahajjud wa min ahli duha wa min ahli sadaqah wa min ahli Quran wa min ahli salatin wa salami ahli sunnah wal jami' ahli jannah ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah a'udzu billahi bismillah Iya. Sedherenge kula tutup, kula nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Wonten lepate kali panjenengan kula tasih bodho lah. Saestu kula dereng saged sing lucu-lucu, kula saged kaya niki mudah-mudahan manfaat. Nggih, mudah-mudahan manfaat saestu dalam nyuwun pangapunten sagungipun sing digoleti nang wong sing ngaji kuwi kata-kata wallahul muwaffiq ila thoriq atau billahi taufik wal hidayah. Wis rampung bali. Ngaten ingkang saged kula aturaken kula lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.